Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Nawawi di channel Nawawi Naik, channel pendidikan, channel tentang pembelajaran agama Islam, dan insya Allah channel yang penuh akan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama tentang sejarah kebudayaan Islam, lebih khususnya tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya nih teman-teman, adakah yang tahu siapa itu Ali bin Abi Thalib? Siapa ya beliau? Jika teman-teman tahu, bisa untuk nulis di kolom komentar di bawah ya. Aku tunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ali bin Abi Thalib. Siapa sih beliau? Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi di kota Mekah. Beliau lahir dari pasangan suami istri, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Ali menjadi salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari golongan anak-anak. Tetapi tidak hanya itu, beliau merupakan menantu baginda Rasulullah SAW atas pernikahannya dengan putri beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Ali diangkat menjadi khalifah yang keempat, dan beliau menjabat kurang lebih selama 5 tahun. Jadi poinnya Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi di kota Mekah. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak, dan kurang lebih beliau menjabat sebagai khalifah keempat selama berapa? 5 tahun. Anak-anak. Kita lanjut tentang proses pengangkatan beliau menjadi khalifah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kaum muslimin pada saat itu mengalami kebingungan yang sangat amat tentang siapa yang akan menggantikan posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, pada kebingungan ini ada seorang pemimpin dari Mesir, beliau bernama Abdullah bin Sa'bah. Beliau mengusulkan agar Ali diangkat menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Dan pada saat itu kaum muslimin mayoritas setuju atas usulan dari pemimpin Mesir tersebut, yaitu yang bernama Abdullah bin Sa'bah. Dan saat itu pula setujunya kaum muslimin menjadi tonggak berdirinya atau diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Khalifah keberapa Ali? Keempat. Pinter. Tak hanya itu, beliau menjabat sebagai khalifah. Beliau tentunya memiliki strategi khusus dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa metode dalam mendakwahkan Islam. Salah satunya itu dakwah bil hal, dakwah bil mau'izatil hasanah, dakwah dengan metode mujadalah, metode bil hikmah, dan juga tentang strategi politik. Dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan perbuatan. Ali bin Abi Thalib mendakwahkan Islam melalui perbuatan beliau tentang keteladanan, keadilan beliau, ketegasan dan kebaikan beliau, sehingga banyak orang pada masa itu terinspirasi oleh Ali bin Abi Thalib dan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Betul sekali. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu metode mau'idhah hasanah, atau dengan nasihat yang baik. Beliau memberikan nasihat yang baik dan santun kepada masyarakatnya, sehingga bahasan dakwah ajaran Islam bisa tersampaikan dan diterima oleh kaum beliau pada saat itu.
Metode yang ketiga yaitu metode mujadalah dengan berargumentasi yang baik. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai babul ilm. Jika Rasulullah SAW adalah tempatnya ilmu, pusatnya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib yaitu pintunya ilmu. Nah, Ali bin Abi Thalib juga mendakwahkan Islam melalui diskusi-diskusi dan juga argumentasi secara logis dan baik dan tentunya benar. Ada sebuah cerita, beliau menghadapi pendeta Yahudi, beliau diberi 3 pertanyaan. Nah, bila beliau bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut dan tepat, pendeta Yahudi ini akan sukarela masuk ke dalam Islam. Dan dengan kecerdasan beliau, akhirnya pendeta ini bisa masuk ke dalam Islam melalui argumentasi yang baik atau diskusi lah, kasarannya seperti itu. Itu metode yang ketiga. Metode yang keempat yaitu dengan metode bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Ali bin Abi Thalib menyampaikan dakwahnya dengan cara bijaksana, penuh pertimbangan dan sesuai dengan situasi atau kondisi masyarakat pada saat itu. Beliau menggunakan kecerdasan dan juga kebijakan beliau untuk mengajak orang lain memahami Islam secara mendalam tanpa menimbulkan konflik. Seperti yang kita tahu, beliau sangat bijak sekali dalam memimpin Islam pada kekhalifahan beliau. Seperti itu. Itu metode yang beliau terapkan dalam mendakwahkan Islam melalui bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu strategi beliau menggunakan strategi politik dan sosial. Seperti yang kita tahu, Ali bin Abi Thalib adalah seorang politikus. Beliau sebagai khalifah menggunakan strategi dakwah melalui kebijakan politik yang adil dan menegakkan hukum Islam setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Misalnya, menarik kembali tanah yang dihadiahkan secara tidak adil untuk memulihkan keseimbangan sosial dan juga ekonomi pada masa beliau menjabat sebagai khalifah. Itu strategi politik dan juga sosial. Jadi strategi Ali bin Abi Thalib ada berapa? 5, betul. Apa saja? Metode bilhal, dengan perbuatan. Hal itu perbuatan, anak-anak. Metode yang kedua yaitu mau'idhah hasanah atau nasihat yang baik. Ada metode mujadalah dengan argumentasi yang baik, dan metode bil hikmah dengan kebijaksanaan beliau, dan terakhir sosial dan politik. Ada berapa? 5. Oke, bisa teman-teman untuk mengingatnya. Beliau menggunakan 5 metode: bilhal, mau'idhah hasanah, bil hikmah, mujadalah, dan juga sosial politik. Seperti itu strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang prestasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tentunya sebagai khalifah, beliau memiliki banyak prestasi dalam berbagai hal. Salah satunya prestasi beliau dalam menjadi khalifah yaitu 1. Memperbaiki sistem pemerintahan. Beliau dengan tegas memecat para penjabat-penjabat yang dikiranya kurang mampu atau tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, agar pemerintahan pada zaman beliau terhindar dari nepotisme dan juga korupsi yang merajalela. Itu ketegasan beliau dalam memberantas koruptor atau pejabat yang kurang efektif. Itulah prestasi yang pertama. Prestasi yang kedua, beliau membenahi keuangan negara atau yang sering kita sebut baitul mal. Beliau menarik kembali harta atau tanah yang dihadiahkan kepada pemerintah pada zaman Utsman bin Affan secara tidak sah,
dan beliau mengambilnya secara paksa dan dikembalikan uang tersebut ke Baitul Mal agar pemerintahan keuangan pada zaman itu bisa stabil lagi. Selanjutnya yang ketiga, prestasi beliau yaitu tentang memajukan bidang ilmu bahasa dan pengetahuan. Nah, prestasi yang ketiga ini prestasi yang mungkin bisa kita rasakan sampai saat ini, ilmu tata bahasa dan pengetahuan. Beliau memajukan ilmu tata bahasa dan juga pengetahuan. Kenapa kok saya bilang beliau ini salah satu prestasi ini salah satu yang bisa kita rasakan sampai saat ini? Karena Ali bin Abi Thalib pada pemerintahan beliau mengembangkan ilmu tata bahasa yaitu ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu ini bisa kita rasakan sampai saat ini. Dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran. Jika pada zaman dahulu, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mengembangkan ilmu nahwu, mungkin Quran yang kita pegang saat ini tidak berharokat dan tentunya bisa salah pelafatan atau harokat dalam membacanya, dan itu bisa menjadi salah arti juga. Nah, Ali bin Abi Thalib pada saat itu memerintahkan mengembangkan ilmu nahwu, melengkapi huruf hijaiyah dengan tanda baca harokat seperti kasroh, fathah, dan dhammah demi menghindari salah dalam pelafatan Al-Quran dan juga hadis, terutama pada wilayah yang jauh dari Jazirah Arab seperti seperti negara Indonesia, seperti negara Malaysia, negara Timur Tengah yang lain yang selain Jazirah Arab ya tentunya seperti itu memajukan ilmu pengetahuan dan juga tata bahasa. Prestasi yang keempat, beliau membangun kota Kufah. Kota Kufah ini awalnya direncanakan beliau untuk menjadi pusat pemerintahan pertahanan. Namun seiring zaman beliau mengalihfungsikan tempat ini atau kota ini yaitu kota Kufah menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ini lebih manfaat kalau menurut Pak Guru ya, karena kota Kufah ini menjadi pusat penyebaran ilmu, pengembangan ilmu, yang mana akan mencetak generasi-generasi yang paham akan agama, generasi yang akan meneruskan dakwah Nabi Muhammad melalui ajaran agama Islam. Itu prestasi yang kelima. Prestasi beliau yang terakhir, yang kelima, yaitu penerapan keadilan sosial dan syariat Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan sosial. Beliau berusaha menegakkan hukum-hukum Islam setegak-tegaknya tanpa diskriminasi, dan beliau juga memerangi kesenjangan sosial pada saat itu. Pemerintahan beliau berlandaskan pada prinsip musyawarah dan juga berlandaskan tentang syariat Islam. Dengan ketegasan beliau, Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat pada saat itu. Jadi itu ada 5 prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada memperbaiki sistem pemerintahan Islam. Yang kedua membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal. Yang ketiga memajukan bidang ilmu bahasa dan pengetahuan. Dan yang keempat membangun kota Kufah. Dan yang terakhir yaitu penerapan keadilan sosial dan syariat Islam. Oke anak-anak, kali ini Bapak akan bermain bersama. Anak-anak bisa menjawab ya, ikut menjawab di kolom komentar atau menjawab langsung seperti ini, mengira-ngira apa jawaban yang paling benar. Di bawah ini manakah yang
bukan termasuk strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Yang bukan ya, ini ada garis bawah yang bukan. Apakah strategi dakwah beliau? Kita jawab. Apa yuk jawabannya benar? Ya, benar. Di bawah ini, manakah jawaban yang paling benar dalam proses pemilihan Ali bin Abi Thalib? Proses pemilihan Ali bin Abi Thalib ya. Salah dipilih secara langsung ternyata. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi. Apa prestasi Ali bin Abi Thalib? Oh, inilah gampang. Membangun kota Kufah. Ali bin Abi Thalib memerintahkan pengembangan ilmu nahwu. Benar apa salah ya? Oke, benar. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keberapa? Keberapa teman-teman? Masa nggak tahu? Bukan khalifah tapi nabi. Masa ini? Bukanlah ini. Ini benar. Ali bin Abi Thalib memerintahkan pengembangan ilmu sorof. Ilmu sorof? Salah. Tahun berapa Ali bin Abi Thalib dilahirkan? Oke, betul. Ali bin Abi Thalib adalah seorang politisi. Benar. Oke, pinter. Bisa gak ikutin? Bisa lah ya. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, banyak prestasi-prestasi yang beliau capai dengan berbagai strategi dakwah. Salah satunya mujadalah. Apa yang dimaksud mujadalah? ke-10 ya, soal yang terakhir ini. Berapa lama Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah? Selama berapa ya? Berapa ya teman-teman? Ini soal terakhir nih. Soal yang ke-10. Berapa? Oke. Ada bonus. Oh, ini. Oh, masih satu. Gak apa-apa deh. Oke. Teman-teman tulis kolom komentar ya. Benar berapa, salah berapa. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her